Pernah nggak sih kamu nonton film superhero tapi malah nangis? Guardians of the Galaxy Volume 3 berhasil bikin banyak orang mewek. Dan yang lebih gila lagi, bahkan trailer Superman, baru trailernya aja nih, udah bisa bikin merinding. Kok bisa? Apa yang bikin film-film James Gunn begitu emosional? Mari kita bahas. James Gunn bukan sekedar sutradara yang jago bikin film superhero keren atau action keren nih. Dia punya gaya storytelling yang unik banget, yang bisa bikin kita tertawa, terus dalam hitungan detik tiba-tiba mata kita bisa dibikin berkaca-kaca. Hari ini, kita bakal bedah kenapa film-film James Gunn selalu punya dampak emosional yang kuat. Dari cara dia membangun karakter, tema cerita yang konsisten, hingga bagaimana dia memainkan momen-momen emosional dalam filmnya. Hal pertama yang bikin film Gunn begitu emosional adalah karakternya. Mereka bukan superhero yang sempurna. Justru sebaliknya, mereka flawed, alias cacat, penuh luka, dan seringkali tidak tahu cara untuk menghadapi hidup. Lihat aja Peter Quill alias Star-Lord. Dia mungkin konyol dan juga selengean. Tapi di balik itu, dia adalah anak yang kehilangan ibunya dan diculik dari bumi dari kecil. Atau the one and only Rocket Raccoon, yang ternyata punya masa lalu kelam sebagai objek eksperimen yang mengerikan. Keep calm. Hold it still. I can't! It won't stop moving! Why did he never tell us about any of this? Hal yang sama juga kita lihat di film The Suicide Squad dengan karakter seperti Ratcatcher 2 dan juga Bloodsport dan juga karakter lainnya. Bahkan di proyek terbarunya Creature Commandos. Gunn lagi-lagi ngumpulin karakter yang dianggap aneh dan nggak punya tempat di dunia. Mereka bukan pahlawan yang sempurna, bahkan bisa dibilang mereka adalah villain kali ya. Tapi justru disitulah daya tariknya. Kita bisa relate sama perjuangan mereka. Kalau kita lihat film-film Gunn, satu tema besar yang selalu muncul adalah found family atau keluarga yang ditemukan. Di Guardians of the Galaxy, kita lihat bagaimana sekelompok orang buangan ini menemukan satu sama lain dan akhirnya menjadi keluarga. You're right. We're family. Hal yang sama juga terjadi di film The Suicide Squad, meskipun mereka adalah villain. You were gonna save me? This is a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. Dan di Creature Commandos, lagi-lagi kita melihat tim yang terdiri dari makhluk-makhluk aneh yang harus bekerja sama sebagai sebuah tim. Kenapa ini penting? Karena secara psikologis, manusia selalu mencari tempat untuk merasa diterima. James Gunn tentu saja tahu cara memainkan perasaan-perasaan itu di film-filmnya. Satu elemen khas dari James Gunn adalah pemilihan musik yang nggak asal tempel. Setiap lagu yang dia pakai selalu punya makna yang lebih dalam. Bukan cuma sekedar biar keren aja gitu. Contohnya di Guardians of the Galaxy Volume 3. Lagu Creep dari Radiohead dibuat buat ngasih tahu kita tentang perasaan yang sedang dialami oleh Rocket, yang selalu merasa nggak cukup baik. Atau di film Guardian of the Galaxy Volume 2, lagu Father and Son dari Cat Stevens bikin momen perpisahan antara Yondu dan juga Peter Quill makin nyesek. Gunn ngerti banget bahwa musik bukan cuma latar, tapi bagian dari storytelling yang bisa memperkuat emosi penonton. Ini dia trik yang jenius dari seorang James Gunn. Dia bikin kita ketawa dulu sebelum ngasih pukulan emosional yang bikin kita nangis. Coba ingat adegan di Guardians of the Galaxy Volume 3. Pas mereka lagi nyamar di markas Orgocorp. Mereka ngobrol pakai intercom. Kemudian si Drax malah ngomongin hal random tanpa konteks. Yellow is for yellow. Green is for red. Red is for green. I don't think so. Try it then. Hello!
Kocak banget kan? Tapi nggak lama setelah itu, kita langsung dikasih adegan heartbreaking tentang masa lalu Rocket. Someday, I'm gonna make great machines that fly. And me and my friends are gonna go flying together into the forever and beautiful sky. Lila, and Teefs, and Floor, and me. Rocket. Atau dalam film The Suicide Squad, ada adegan King Shark ketawa-ketawa sama ikan kecil yang ada di akuarium. New dumb friends. Kita seneng nih lihat dia bahagia, tapi beberapa saat kemudian, ikan-ikan itu jadi monster dan malah nyerang dia. Kenapa ini efektif? Karena saat kita tertawa, kita lebih terbuka secara emosional. Jadi saat momen sedih datang, efeknya jauh lebih kuat. James Gunn jago banget ngatur tempo cerita. Dia tahu kapan harus kasih momen action yang intens, kapan harus kasih jeda buat humor, Mantis, look out! dan kapan harus kasih kita waktu buat ngerasain emosi karakternya. Dia nggak buru-buru, tapi juga nggak bikin filmnya terlalu lambat. Hasilnya, kita bisa benar-benar tenggelam dalam ceritanya tanpa merasa bosan. Creature Commandos adalah proyek pertama dalam DC Universe baru yang dipimpin oleh Peter Safran dan juga James Gunn. This is your new task force flag. Let's call it Task Force M. M for Monster, also known as... Serial ini menampilkan tim yang berisi karakter-karakter unik seperti Rick Flag Senior, Frankenstein, Dr. Phosphorus, kemudian ada The Bride, G.I. Robot, Nina, dan tentu saja ada The Weasel dan juga karakter-karakter lainnya seperti Amanda Waller dan kroco-kroconya nih. Gaya storytellingnya masih khas James Gunn banget nih. Karakter-karakter yang aneh tapi relatable. Humor yang nggak berlebihan tapi tetap tajam, dan tentu saja momen-momen emosional yang kuat. Banyak yang bilang ini adalah proyek uji coba James Gunn sebelum dia menggarap Superman. Dan menurutku Creature Commandos cukup berhasil. Dan ya, bagus gitu. Berarti kita bisa berharap besar dan berharap banyak dari proyek DCU ke depannya. Jadi kenapa film-film James Gunn bisa begitu emosional? Karena dia nggak cuma bikin film superhero biasa. Dia bikin karakter yang flawed tapi relatable, membangun tema keluarga yang menyentuh, pakai musik sebagai bagian dari storytelling, dan tahu cara mengatur pacing biar kita tetap engage. Itulah kenapa Guardians of the Galaxy Volume 3 bisa bikin banyak orang mewek. Dan bahkan Superman yang baru trailernya aja udah bikin kita merinding nih. James Gunn ngerti bahwa film superhero bukan cuma soal aksi keren, tapi soal cerita yang bisa menyentuh hati kita. Gimana nih menurutmu? Apakah James Gunn adalah storyteller terbaik di dunia superhero saat ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa subrek guys, subrek. Oke, cut.